Ada organisasi yang bernama Pemuda Patriot Nusantara melaporkan 4 orang penyebar informasi tudingan ijazah sarjana Presiden atau mantan Presiden Joko Widodo palsu ke Polres Metro Jakarta Pusat. Kalau kita lihat dari perbandingan 5 aspek dari wajah, siap jawab tantangan kalau kami akan dipolisikan ya atau akan diperkarakan dengan pasal 160 itu, karena itu sebenarnya pasal pengecut. Ya. Salah satunya misalnya kriptanalisis gitu. Kriptanalisis dan video security gitu. Jokowi ini semakin terbukti tentang ketiadaan ijazahnya. Saudaraku sebangsa dan setanah air, hari ini kriminalisasi orang-orang cerdas atau cendekiawan semakin nyata. Kriminalisasi orang-orang intelektual yang mensuarakan kebenaran makin nyata. Setiap kebenaran itu disuarakan, maka orang yang menyuarakan akan menjadi bidikan. Kriminalisasi terhadap orang-orang intelektual yang menyuarakan kebenaran, ini tanda munculnya otoritarianisme digital. Ada 4 orang yang dibidik, 4 orang yang dikriminalisasi itu adalah Dr. Tifah. Kedua, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Bang Roy Suryo. Yang ketiga, ahli digital forensik, Bang Rismon Sianifar. Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis, Izal Fadila. Menurut mereka, bahwa 4 orang ini adalah mantan pejabat negara, dokter, aktivis, dan ahli forensik. Keempat orang intelektual tersebut dilaporkan. Pasal yang disangkakan yaitu pasal 160 KUHP tentang penghasutan tentang ijazah palsu Jokowi. Laporan ini dibuat karena sudah menimbulkan kegaduhan. Apa yang ingin saya katakan kepada semua sahabat-sahabat di seluruh Indonesia yang saya cintai dan yang saya muliakan. Bayangkan sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku setanah air Indonesia yang saya cintai. Ketika orang itu mulai berpikir cerdas, berpikir positif, dan menyuarakan kebenaran, maka mereka mulai ditersangkakan. Mereka menjadi bidikan sebagai bentuk pembungkaman atas kebenaran yang disuarakan. Karena gerombolan orang-orang yang melakukan ketidakjujuran atau melakukan hal-hal kedustaan, mereka sudah mulai ketakutan. Kebenaran itu pasti akan tampak. Sebagaimana firman Allah, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya yang hak itu pasti akan datang dan kebatilan itu pasti akan sirna. Sebagaimana gelap itu akan hilang dengan hadirnya cahaya. Ketika orang-orang yang berkuasa di atas ketidakjujuran, sungguhnya pasti mereka itu akan lenyap. Kita bisa bayangkan di negeri demokrasi ini, orang-orang yang bersuara dengan suara kebenaran pasti mereka akan ditersangkakan. Orang-orang yang menyuarakan kebenaran di negeri demokrasi ini akan dihentikan. Mereka akan berusaha dibungkam sehingga kebenaran itu seakan-akan tidak ada daya dan tidak ada upaya, melainkan yang merajalela adalah ketidakjujuran. Yang membongkar justru dihentikan, yang membongkar justru dibungkam. Kita sedang menyaksikan era rasisme di mana kebenaran akan dibungkam. Kita sedang menyaksikan kriminalisasi nalar kritis. Kita sedang menyaksikan orang-orang yang cerdas berpikir dan menyuarakan kebenaran sedang berusaha untuk dibungkam. Kita sedang menyaksikan bukan hanya sekedar kasus hukum. Ini adalah era baru awal fasisme algoritma. Apakah ini yang disebut dengan otoritarianisme digital, di mana orang-orang yang mulai berpikir positif, orang-orang yang berpikir cerdas, menyuarakan kebenaran, mereka akan berusaha untuk dibungkam. Kriminalisasi terhadap orang-orang cerdas dan intelektual yang berpikir positif dan menyuarakan kebenaran. Ini bukanlah sekedar pelanggaran terhadap hukum personal. Ini adalah indikator sistemik yang mengarah pada ruang dialektika publik. Dr. Tifah bersama dengan 3 orang lainnya, mereka memiliki kesamaan. Mereka menyuarakan kebenaran sesuai dengan domain masing-masing. Justru mereka ditersangkakan dengan pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Lantas apa yang harus kita lakukan? Sebagai manusia yang beriman kepada Allah SWT, hanya dengan doa dan dengan kesabaran kita akan menunggu di mana sesuatu yang benar itu pasti akan menghancurkan kebatilan dan narasi besar tentang kebohongan pasti akan terbongkar.